Kitab Henoh, pasal 12. Dan sebagaimana yang kudus dan maha besar perintahkan dalam penglihatan ini. Aku melihat dalam tidurku apa yang sekarang akan aku katakan dengan lidah dagingku dan dengan nafas mulutku yang telah diberikan yang maha besar kepada mulut manusia, supaya mereka dapat mengatakannya dan memahaminya dalam hati mereka. Seperti Dia telah menciptakan dan memberikan manusia untuk memahami kata-kata pengertian, demikian juga Dia telah menciptakan aku dan memberikan kepadaku kuasa untuk mencela para malaikat penjaga, anak-anak surgawi. Aku telah menulis permohonanmu, dan dalam penglihatan tampak bagiku demikian, bahwa permohonanmu tidak akan dikabulkan di sepanjang hari-hari dunia, dan penghukuman telah dijatuhkan bagimu, dan permohonanmu tidak ada yang akan dikabulkan. Dan mulai sekarang kamu tidak akan naik ke surga untuk selama-lamanya, dan di atas bumi telah ditetapkan, mereka akan mengikat kamu sepanjang hari-hari di dunia. Tapi sebelum ini kamu akan melihat kehancuran anak-anakmu yang kamu kasihi, dan kamu tidak akan dapat memiliki mereka, tapi mereka akan mati di depan matamu oleh pedang.
Permohonanmu bagi mereka tidak akan dikabulkan bagimu, maupun bagi dirimu sendiri. Dan selama kamu meratap dan berdoa, kamu tidak akan dapat berbicara satu patah kata pun dari tulisan yang aku tuliskan. Dan suatu penglihatan muncul kepadaku demikian. Lihatlah, awan mengundang aku dan kabut memanggil aku, dan lintasan bintang-bintang dan halilintar mendorong aku, dan angin memberiku sayap dan membawa aku. Dan mereka mengangkat aku ke surga, dan aku bergerak sampai aku mendekati sebuah dinding yang dibangun dari kristal dan lidah-lidah api mengelilinginya, dan itu membuat aku mulai takut. Dan aku pergi menuju lidah-lidah api itu dan mendekati sebuah rumah besar yang dibangun dari kristal, dan dinding rumah ini seperti lantai yang dilapisi kristal, dan dasarnya terbuat dari kristal. Langit-langitnya seperti lintasan perjalanan bintang-bintang dan halilintar, dan malaikat cherubim berapi ada di antaranya, dan langit-langit mereka jernih seperti air. Kobaran nyala api mengelilingi dinding itu, dan pintu-pintunya menyala dengan api. Dan aku masuk ke dalam rumah ini, dan rasanya panas seperti api dan dingin seperti es, dan tidak ada yang menyenangkan dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Ketakutan menguasai aku, dan aku gemetar. Dan selagi aku terguncang dan gemetar, aku jatuh tersungkur dan aku melihat sebuah penglihatan. Dan lihatlah, ada sebuah rumah kedua, lebih besar dari yang pertama, semua pintu-pintunya terbuka di hadapanku, dan itu dibangun dari lidah api. Dan dalam segala sesuatunya, bangunan itu unggul dalam keagungan dan kemegahan dan ukuran, sehingga aku tidak bisa menjelaskan kepadamu kemegahan dan ukurannya. Lantainya dari api, dan di atasnya ada halilintar dan lintasan perjalanan bintang-bintang, dan langit-langitnya juga dari api yang menyala-nyala. Dan aku memandang dan melihat di dalamnya suatu tahta yang maha tinggi, penampilannya seperti embun es, dan sekelilingnya seperti matahari bersinar dan suara para cherubim. Dan dari bawah tahta besar itu mengalir sungai-sungai api, dan tidak mungkin untuk dapat memandangnya. Dan Dia yang besar dan agung duduk di atasnya, pakaiannya bersinar lebih cemerlang dari matahari, dan lebih putih dari salju manapun. Tak satu pun malaikat yang bisa masuk, ataupun manusia manapun yang dapat memandang wajah yang maha besar dan maha mulia. Api yang menyala-nyala ada di sekelilingnya, dan api yang besar berdiri di hadapannya, dan tidak ada yang berada di sekitarnya dapat mendekati Dia. 10.000 kali 10.000 ada di hadapannya, namun Dia tidak memerlukan penasihat. Dan para kudus yang berada di dekatnya tidak meninggalkan tempatnya siang maupun malam, mereka juga tidak beranjak dari Dia. Dan saat itu aku tertelungkup dan gemetar, dan Tuhan memanggil aku dengan suaranya sendiri dan berkata kepadaku, "Datanglah kemari, Henokh, kepada kata-kataku yang kudus." Dan Dia membuat aku bangkit dan aku pergi ke pintu, tapi aku menundukkan wajahku ke bawah. Pasal 15. Dan Dia menjawab dan berbicara kepadaku dengan firman-Nya, "Dengarlah dan jangan takut, Henokh, engkau orang benar dan juru tulis keadilan, mendekatlah kemari, dan dengarkan firman-Ku. Pergi, katakanlah pada para malaikat penjaga surga yang telah mengutusmu, supaya kamu memohonkan bagi mereka. Kamulah yang harus mengajukan permohonan bagi manusia, dan bukan manusia bagi kamu. Mengapa kamu meninggalkan tempat tinggi yang kudus dan kekal di surga, dan tidur dengan wanita, dan mencemarkan dirimu dengan anak-anak perempuan manusia, dan mengambil istri bagi dirimu sendiri, dan bertindak seperti anak-anak manusia di bumi, dan memperanakan para raksasa? Sementara kamu yang adalah Roh Kudus, memiliki hidup yang kekal, kamu mencemarkan dirimu dengan wanita, dan memperanakan anak-anak darah dan daging, dan mengejar nafsu akan anak-anak manusia, dan telah menghasilkan daging dan darah sebagaimana manusia yang akan mati dan hancur. Oleh karena itulah aku telah memberikan kepada mereka para istri supaya dapat mengandung dan melahirkan anak-anak bagi mereka, seperti yang terjadi di bumi. Kamu tadinya roh, menjalani hidup yang kekal tanpa kematian sepanjang seluruh generasi dunia. Oleh karena itulah aku tidak menetapkan bagimu istri-istri, karena makhluk rohani bertempat kediaman di surga.
Dan sekarang para raksasa, yang telah diperanakan dari roh dan daging, akan disebut roh-roh jahat di bumi, dan tempat tinggal mereka akan ada di atas bumi. Roh-roh jahat akan keluar dari tubuh mereka, karena mereka diciptakan dari atas. Awal mula mereka berasal dari malaikat penjaga kudus. Mereka akan menjadi roh-roh jahat di atas bumi, dan akan disebut roh-roh jahat. Tapi roh-roh yang ada di surga memiliki tempat kediaman di surga, dan roh-roh yang ada di bumi, yang lahir di bumi, memiliki tempat kediaman di bumi. Dan roh-roh para raksasa akan menindas, menyerang, menghancurkan, berperang dan menyebabkan kerusakan di bumi, dan melakukan kejahatan. Mereka tidak akan memakan apapun, tidak pula mereka menjadi haus, dan mereka akan tidak kelihatan. Dan roh-roh ini akan bangkit melawan anak-anak manusia dan melawan perempuan, karena daripada merekalah roh-roh ini berasal. Pada hari-hari pembunuhan dan penghancuran. Pasal 16. Dan mengenai kematian para raksasa, ketika roh keluar dari tubuh mereka, daging mereka akan membusuk tanpa penghakiman. Demikian mereka akan dihancurkan sampai hari penghakiman besar atas seluruh dunia telah genap atas para malaikat penjaga dan orang-orang fasik. Dan sekarang bagi para malaikat penjaga yang telah mengutusmu untuk memohon bagi mereka yang sebelumnya berada di surga, katakanlah, kamu telah berada di surga, dan belum semua rahasia disingkapkan kepadamu, dan kamu mengetahui hal-hal rahasia yang tidak berarti, dan dalam kekerasan hatimu telah kamu perkenalkan kepada para perempuan, dan melalui pengetahuan ini, perempuan dan laki-laki melakukan banyak kejahatan di bumi. Katakanlah pada mereka, kamu tidak akan memiliki damai sejahtera.